Baik, selamat bertemu. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Video kali ini kita akan buat mengenai perencanaan rangkaian penguat kelas A. Ya, jadi dalam praktek kita biasanya menggunakan rangkaian entah untuk kelas A, entah untuk kelas B, entah untuk kelas AB dan seterusnya. Berarti kita harus membuat perencanaan rangkaian. Contoh misalnya rangkaian dasar seperti ini. Ya, ada transistor dengan data booknya sendiri. Data booknya bisa kita searching di Google saja. Kemudian ada R1, R2, ada RC-nya, kemudian ada RE. Ini merupakan rangkaian dasar penguat kelas A untuk common emitter. Jadi sekali lagi, kalau mengenai kelas penguatan ada kelas A, kelas B, kelas AB, dan kelas C. Kemudian untuk rangkaiannya ada common emitter, ada common base, ada common collector. Jadi kalau common base ya, itu outputnya dari kolektor, inputnya dari emitter. Kalau common emitter, inputnya dari base atau basic, dari basis atau dari base-nya, kemudian outputnya dari kolektornya, lalu emitornya sebagai common atau bersama. Demikian juga untuk common collector, inputnya langsung pada emitornya, ya. Lalu outputnya biasanya juga pada, kalau outputnya pada emitornya, ya, kalau common collector, outputnya pada kolektornya, inputnya tetap pada basic atau basisnya. Jadi itu mengenai common. Mengenai kelas penguatan, pada kesempatan yang lalu kita sudah jelaskan ada garis kerja. Ya, garis kerja ini ditarik menghubungkan antara I maksimum dengan VCE maksimum. I maksimum, VCE maksimum itu ada di databook. Kita bisa lihat di databook. Jadi ini tinggal kita tarik saja berapa miliampere misalnya, kemudian di sininya berapa volt. Titik ini juga disebut dengan titik cut off, lalu titik ini disebut dengan titik saturasi. Ya, titik saturasi atau titik jenuh, ini titik cut off atau titik mati. Lalu untuk kelas A, titik kerjanya di tengah-tengah ini. Berarti IC-nya sama dengan setengah IC maksimum yang ada di databook. Kemudian VCQ-nya, ya, V titik kerjanya, yaitu setengah dari VCE atau VC maksimum, setengah dari sana. Sehingga sudah dapat kita tentukan garis kerjanya, kita dapat gambarkan, titik kerjanya kita dapat tentukan dengan melihat I maksimumnya di databook. Saya ambil contoh misalkan seperti ini. Ya, seperti ini misalnya. Untuk sebuah transistor, jadi kalau misalkan kita tidak tahu mana kolektor, mana base, mana emitornya, kita bisa ukur seperti yang video saya yang lalu. Kita bisa ukur. Atau kalaupun tidak, kita tinggal lihat di databook. Jadi misalkan kaki 1 ini adalah kolektor, ya, bentuk seperti ini. Fisiknya seperti ini, kaki yang paling sini, kaki 1, kemudian kaki 2, kaki 3. Kaki 2 itu base, kaki 3 yang paling ujung sini adalah emitornya. Lalu untuk V tegangannya, kalau untuk common base, ya, ini tegangannya. Untuk common emitter yang kita buat ini adalah VCO, ya, VCO untuk 3 transistor ini, ya. Ya, saya perbesar saja supaya jangan kesulitan, ya. Jadi untuk VCO-nya sudah ada 65 untuk BC546 ini. 65 volt, ya, itu VCE maksimumnya. Lalu kita ambil VCC-nya,
kita ambil harus di bawah ini. Ya, ambil harus di bawah ini. Misalkan kita ambil 50 boleh. Jangan terlalu sampai di maksimum ini. Lalu misalkan 50 berarti VC key-nya setengah dari 50 berarti 25 volt di garis kerja tadi. Demikian juga untuk IC-nya. IC ini 100 mA ini ya, kita ambil sebagai IC maksimum. Ya, 100 mA saja, kecil. Karena ini penguat misalkan untuk penguat preamp. Berarti IC key-nya 50 mili. Ya, kita sudah bisa buat titik kerjanya di sana. Kemudian ada HFE, ya. HFE itu penguatan arus, ya. HFE-nya minimumnya 110, maksimumnya 800. Ya, kita bisa ambil yang minimum saja misalnya. Jadi kita sudah memiliki VCO-nya, kemudian IC-nya, kemudian HFE-nya. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah punya 3 itu. Sehingga dalam perencanaan rangkaian, contohnya seperti ini, ya. Dalam perencanaan rangkaian ini berapa R1, berapa R2, berapa RC, berapa RE-nya, kita bisa hitung sendiri. Ya, karena tegangan-tegangannya kita sudah miliki, arusnya kita sudah miliki. Ya, kita sudah miliki. Dalam perencanaan kita lihat, kita punya pedoman, misalnya seperti ini, ada standar nih. IC-nya adalah I1-nya adalah I yang mengalir pada R1. Itu ada standarnya. Ini berdasarkan penelitian percobaan. Itu berkisar antara 10 sampai dengan 20 kali IB. Jadi IB ke sininya itu misalkan 10. Kalau 10 kali 10 berarti I1-nya 100. Contohnya seperti itu misalnya. Kalau IB-nya 1 berarti I1-nya itu 10. Karena 10 kali sampai 20 kali. Ya. Kemudian itu untuk IB-nya. Kemudian R1 dan R2-nya ada perbandingannya juga. Kalau R1-nya itu 10 sampai 20 kali R2. Jadi sama seperti tadi. Jadi kalau misalkan IC-nya sekian, R1-nya sekian berarti R1-nya sekian, R2-nya sekian, maka IC itu ya, maka R1-nya dapat kita hitung dari I1 tadi. I1 dapat kita hitung. Kemudian R2-nya juga dapat kita hitung. Misalnya seperti itu. Yang jelas ada standarnya ini. Kemudian R2 berbanding RE-nya juga berkisar antara 10 juga. Jadi R1 banding R2, 10 sampai 20 kali R2. Bukan kali, R2 perbandingan R1 R2 ini 10, berarti kalau R1-nya lebih besar berarti R2-nya 1. R2-nya lebih besar dari RE, maka RE-nya sama dengan 1/10 dari R2. Kemudian RC-nya juga seperti itu. Perbandingan RC RE-nya ini 5 sampai 10, ya, 5 sampai 10. Berarti kalau RC-nya 1, RE-nya 1 berarti ini RC-nya sama dengan 10 misalnya. Atau kalau kali 5 ya 5. Nah, ini pedoman. Pedoman ini diperoleh dari hasil percobaan. Ya, pedoman ini tolong diingat. Jadi gambarnya seperti ini. I1, R1, R2, RE, RC-nya mengikuti aturan ini. Lalu kita lihat lagi, ada catatan HFE-nya, yaitu yang tadi saya katakan faktor penguatan arus, itu dilihat di databook. Contoh tadi yang kita perlihatkan. Kemudian VCO-nya juga sama, ada di databook. Di mana VCO ini nanti harus lebih tinggi dari VCC. Jadi VCC-nya harus lebih rendah dari VCO. Jadi contoh tadi 60 VCO-nya, kita ambil VCC-nya misalkan 50 atau 45 misalnya. Lalu VCC ini kita hitung untuk menentukan titik kerja. Jadi titik kerja itu VCE-nya adalah setengah dari
VCC-nya, VC key-nya adalah setengah dari VCC. Demikian juga IC key-nya adalah setengah dari IC key ini arus kolektor titik kerja, ini tegangan kolektor titik kerja. Jadi IC key-nya setengah dari IC maksimum yang tadi kita baca di database. Berarti kita bisa hitung IC key-nya berapa, IC key maksimumnya, VC key-nya berapa. Jadi VC key juga sama dengan setengah dari VCC yang kita tentukan dari database tadi. Jadi ini untuk mendapatkan titik kerjanya kita sudah dapat seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Kemudian untuk mendapatkan RC dan RE-nya kita menggunakan perhitungan seperti ini. RC ditambah dengan RE itu sama dengan rumusnya sama dengan VC key yang tadi ini dibagi dengan IC key. Karena ini sudah tahu berarti RC tambah RE-nya kita tahu misalkan X ya. Lalu RE-nya dapat diperhitungkan dari perbandingan tadi. RE itu ya adalah sama dengan ini RC ya. RC itu sama dengan 10 kali RE ya. Ini RC sama dengan 10 kali RE ya. RC C sama dengan 10 kali RE ya, sama dengan 10 kali RE. Itu dalam ketentuan tadi di atas. Sehingga ini kita sudah tahu X tadi, hasil X yang ini. Sehingga kalau RE-nya ya RE ini ya. Sudah betul tadi ya. Jadi RE ya. RE-nya itu sama dengan X dibagi dengan 11. Kenapa? Karena RC-nya 10, RE-nya 1, berarti 11 ya. Jadi RE-nya itu sama dengan X dibagi 11. Berarti RC-nya sama dengan 10 kali X per 11. Berarti kita sudah tahu RE-nya berapa, RC-nya berapa. Ya. RE-nya berapa, RC-nya berapa. Ini untuk menentukan RC dan RE-nya. Kita sudah bisa hitung ini ya. Jadi kita tidak mengambil rangkaian orang yang orang hitung baru kita pakai untuk rangkaian penguat misalnya, bukan seperti itu. Jadi kita harus merencanakan. Kemudian untuk mendapatkan R1 dan R2 kita menggunakan rumus ini ya. Jadi IB-nya itu sama dengan IC key dibagi dengan HFE karena HFE ini adalah penguatan arus. Penguatan arus itu artinya IC key ini sama dengan IB dikali dengan HFE. Sehingga IB itu sama dengan IC key dibagi HFE. Itu rumus, dibolak-balik saja seperti itu. Untuk IB-nya itu berarti IB-nya sama dengan karena IC setengah IC maksimum itu sama dengan IC key. Makanya IC key dibagi dengan HFE. HFE-nya misalkan 100 tadi. Berarti ini kita sudah bisa dapat IB-nya berapa. Ya, IB-nya berapa? Kita sudah tahu di sini. Kita bisa tentukan IB-nya. Nah, untuk I1 itu sama dengan 10 kali IB. Ketentuan tadi di atas. Berarti I1-nya kita bisa cari. Kita bisa tentukan. Lalu dari I1 tersebut kita cari R1 dan R2. Di mana R1 tambah R2 itu sama dengan VCC dibagi dengan I1. Ya, bagi dengan I1. Ya, sehingga hasilnya X misalnya. Lalu karena R1 dan R2-nya punya perbandingan 10, maka R2 itu adalah X ini ya dibagi dengan 11. Ya, demikian juga R1-nya adalah 10 kali X bagi 11 atau 10 kali R2. Maka kita sudah dapat R2-nya berapa ya di sini. Kemudian R1-nya berapa. Berarti 4 tahanan yang ada di rangkaian kita sudah bisa menentukan ya. Jadi RC-nya berapa, RE-nya berapa, R1 berapa, R2 berapa. Lalu kita buat rangkaiannya.
Kita buat rangkaiannya. Setelah itu baru kita aplikasikan, ya. Kita aplikasikan seperti gambar kita yang di atas tadi. Yang ini, ya. Sorry, ini, ya. Jadi kita sudah punya seperti ini, R1 sudah ada, R2 sudah ada, RC atau RL sudah ada, R2 sudah ada, lalu transistornya kita cari yang databook yang kita sudah gunakan tadi. Lalu kita aplikasikan arus input AC inputnya berapa untuk mendapatkan outputnya pada common emitter ini. Ya, common emitter. Nah, sehingga kita bisa atur dari inputnya berapa milivolt misalnya, maka outputnya sekian milivolt sesuai dengan penguatan transistor ini. Penguatan transistor ini. Nanti dalam perhitungan-perhitungan komponen-komponen AC-nya ada perhitungan lagi. Tapi untuk merencanakan rangkaian ini cukup kita gunakan komponen DC saja. Jadi tidak perlu kita gunakan AC. Ya. Jadi sekali lagi, untuk rangkaian ini kita bisa buat sendiri. Ya, kita bisa buat sendiri dengan perhitungan tadi R1 berapa, R2 berapa, RL berapa, RE berapa. Lalu C yang masing-masing ini kalau untuk C yang input ini adalah C fungsinya untuk memblokir tegangan DC dari atau komponen DC dari input sehingga tidak masuk ke basis. Tidak masuk ke base transistornya. Demikian juga ini. Ini komponen AC yang ada di emitter yang lewat dari sini tadi. Dia teruskan ke sana, tapi dia hanya ambil komponen AC yang ada di kolektor saja sebagai outputnya. Jadi komponen-komponen C ini adalah sebagai bypass untuk komponen AC yang tidak berguna. Nah, demikian untuk perencanaan rangkaian penguat kelas A common emitter ini. Jadi sekali lagi perencanaan rangkaian penguat kelas A untuk common emitter untuk setiap transistor. Jadi kita bisa tahu, jadi di databook itu tergantung, misalnya di databook itu di databook misalkan ada VCC-nya misalkan positif misalnya. Nah, seperti databook ini. Ya. Untuk VC ini kan positif ini. Nah, sebagaimana kita tahu, kolektor itu ya, untuk kolektor ini positif ini. Kolektor itu adalah reverse. Kalau reverse, kalau dihubungkan dengan positif, tegangan positif, berarti NPN transistornya. Berarti transistornya NPN. Jadi kita tinggal melihat dari polaritas tegangannya saja. Kalau polaritas tegangannya positif, berarti transistornya NPN. Demikian juga kalau di sini negatif, transistornya PNP. Nah, karena ini positif, maka transistornya NPN dan terbukti ini NPN transistor. Jadi, saya kira dalam perencanaan seperti itu, sehingga kita dapat merencanakan rangkaian penguat, baik itu kelas A maupun kelas B. Seperti tadi saya katakan, R1, R2, RL, RC kita sudah tentukan dengan perhitungan tadi. Maka kelas penguatannya juga bisa dapat kita tentukan. Karena IC maksimumnya kita sudah tahu dari databook. VCE maksimumnya kita sudah tahu. Lalu kelasnya kita tentukan. Misalkan kelas B-nya ada pada titik cut off. Pada titik cut off-nya VCE-nya maksimum tapi arusnya 0 atau mendekati 0 karena titik kerjanya ada di titik cut off, ya, titik cut off-nya. Kemudian kalau AB tinggal kita naikkan sedikit di mana saja, misalkan 1/4 atau 1/2, ya, 1/4 dari ini, ya, berarti 1/8 dari ini atau 1/4 dari titik key point kelas A ini, berarti sekitar sini. IC-nya kita bisa hitung. Kemudian VCE-nya juga kita bisa hitung. Ya, jadi untuk kelas-kelas itu rangkaiannya untuk kelas A, kelas B, kelas AB bisa menggunakan ini.
kecuali nanti kelas B dan kelas C rangkaiannya berbeda ya. Rangkaiannya agak berbeda. Jadi kalau kelas A itu seperti ini atau seperti ini ya, kelas A itu seperti ini misalnya, sorry ini common emitter, ini common collector, kemudian ini common base. Kemudian untuk kelas A itu seperti ini rangkaiannya ya. Kelas AB atau kelas B seperti ini, kemudian kelas AB seperti ini rangkaiannya ya. Jadi kelas B itu seperti di atas, kemudian kelas B2 transistor seperti ini, ada transistornya, tapi perhitungan R ya, R1 R2 nya sama saja, hanya untuk RC-nya dia langsung. Kenapa? Karena VCC sama dengan VC ya, sama dengan VC, jadi bedanya hanya di situ. Demikian juga untuk kelas kelas AB. Kelas AB itu rangkaiannya kira-kira seperti ini, rangkaian yang umum. Kemudian untuk kelas C-nya seperti ini, seperti osilator misalnya seperti ini. Jadi ini tegangannya 0, sama saja. Jadi VCC-nya sama dengan VCQ atau VCE. Kemudian VCE-nya juga sama dengan karena dia di bawah cut off, sehingga ini seolah-olah dihubung singkat. Jadi hanya terdapat VCE saja ya. Jadi RE, RC-nya tidak ada, dianggap tidak ada. Jadi seperti itu untuk penguatan perencanaan rangkaian penguat kelas A common emitter ya. Perencanaan rangkaian ya kelas A untuk common emitter untuk entah transistornya NPN atau transistornya PNP. Kalau ini transistor NPN ya, sehingga tegangan di sininya positif karena NPN. Jadi positif di sini untuk reverse-nya, untuk forward-nya yang positifnya ada di base-nya. Jadi saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa difahami atau bisa dimengerti. Namun kalau ada pertanyaan bisa bertanya kepada saya langsung lewat WA juga bisa. Jadi nomor WA saya 0812461444 atau mengisi atau menulisnya di kolom komentar di channel YouTube saya. Saya kira itu mudah-mudahan berguna. Selamat belajar buat semua.